Coba kalau kita sehari-hari deh, jangan cerita berantakan deh. Misalnya kita punya masalah. Tadi rasanya kalau kita dagang ya, aduh bon tadi kemana ya, rasanya itu sudah saya bayar ditagih lagi kok. Coba dulu meditasi malamnya. Misalnya kita punya bon, udah kita bayar nih. Rasanya bon tadi sudah saya bayar. Tadi dia nagih lagi bon itu juga. Bapak duduk meditasi. Bisa muncul nggak itu? Bisa terpusat nggak? Bisa muncul. Muncul apa? Bon. Nah, Pak Edi bilang muncul peringatan. Tadi saya udah bayar sekian-sekian kok ini ditagih lagi. Nah, itu. Nah, ini ya contoh dalam kehidupan sehari-hari kita. Mungkin nggak? Jangan cerita kita misalnya nipu apa segala deh. Ada masalah sedikit aja dalam hidup kita. Begitu duduk yang muncul masalah itu muncul. Nah, ini harusnya begitu duduk masalah sudah mengendap, tidak ada lagi masalah. Ya, baru bisa muncul. Nah, selanjutnya, baru kita bisa melihat objek. Makanya tadi diceritakan, hanya dalam saat upacara samadhi, seseorang baru bisa mengawasi objek dengan tenang, dengan jelas. Tidak nanti lagi konsentrasi, bonnya itu muncul, orang lagi bon, munculnya, aduh tadi rasanya bon ini, kenapa jadi? Padahal ngawasnya tilaksana. Nggak tenang, tidak bisa memusat. Nah, setelah kita tenang, moral kita baik, pikiran kita murni, baru kita bisa mengawasi objek. Yang tadi di tanda panah tadi, ya, masih ingat? Ya, bagi orang yang istilahnya yang bukan tika pugala, dia harus itu dulu, manda pugala yang tadi ya, harus dari upacara dulu. Kalau tika pugala ya bebas, dia memang cerdik. Nah, manda pugala tadi harus dari upacara dulu, baru dia bisa berobjek. Nah, objeknya apa? Ya, sudah ada di situ ya. Nggak usah dicatat lagi, mau catat dan boleh, tapi kerjaan 2 kali ya. Sudah ada di situ prosesnya. Nah, setelah dia apa? Pikirannya murni, baru dia bisa melihat nama rupanya. Nama rupa ada apa yang dilihat kemarin? Ada berapa? Pertama lihat apa dulu? Kaya nupasana, wedana nupasana, cita nupasana, baru dhamma. Setelah akli baru dia lihat dhamma nupasana. Di sini dia sudah melihat secara apa nih? Kalau di sini orang udah mau suci, apa dia lihat dari sini? Secara dhamma nupasana. Sudah terampil nama rupa langsung di sini sudah, ya. Dia melihat semua fenomena ternyata hanya ada nama dan rupa. Ya, ternyata semua fenomena, melihat, mendengar, merasakan ya timbulnya gejala-gejala apa, belenggu-belenggu 108 tanha, masih ingat ya? Bagaimana kita terikat pada objek-objek yang menyenangkan, menolak pada objek yang tidak menyenangkan. Tahu semua proses ini, yang mengetahui objek yang menyenangkan tidak menyenangkan apa? Yang bisa tahu prosesnya, misalnya saya lagi melihat objek yang tidak menyenangkan, perasaan tidak menyenangkan muncul. Yang tahu perasaan yang tidak menyenangkan muncul itu apa? Batin, itu nama. Rupa yang geletok rasanya sakit itu, ya. Apa yang itu yang sakit itu? Ya, rupa, ya. Kebentur, kaki lagi jalan kebentur misalnya ya. Yang kebentur itu kaki, yang sakit itu apa? Rupa. Yang tahu sakit itu nama. Nama rupa, semua objek di luar di dalam diri kita hanya ada nama dan rupa. Itu secara dhamma nupasana sudah terampil. Nah, setelah dia tahu ini, ternyata semua itu hanya proses nama dan rupa. Baru muncul apa di sini? Kesucian pandangan, yaitu Ditti Visuddhi.
tahu, ya. Nama rupa ini ternyata, ya, nama rupa ini hanya sebuah proses yang tidak kekal, muncul dalam ya, di sini. Ternyata, ya, dia melihat semuanya berlangsung, ya, tidak ada yang kekal, hanya sebuah proses, ya, tidak ada. Namanya nanti dilihat apa roh, yang mana roh yang kekal, batin yang kekal, itu. Ternyata tidak ada satupun roh yang kekal, tidak ada batin yang kekal. Perasaan berubah nggak? Berubah. Pencerapan, bentuk-bentuk pikiran, kesadaran, semua ternyata ini tidak ada akta atau roh yang kekal. Dia tahu. Ternyata tidak ada yang kekal dalam diri kita. Pikiran kita berubah, perasaan kita berubah, kesadaran kita berubah, jasmani kita berubah. Jadi roh yang kekal di situ tidak ada. Dia tahu jelas, oh tidak ada akta roh yang kekal. Seterusnya diawasi terus. Pak, saya mau nanya dong. Silakan. Pak, ini kan kesucian pandangan menimbulkan pengetahuan nama dan rupa dong, Pak. Ya. Harusnya kesucian pandangan, karena kesucian pandangannya menimbulkan pengetahuan nama dan rupa. Ya, nama rupa itu hanya proses perpaduan yang berproses. Tidak ada akta sesuatu yang kekal di dalamnya. Apakah di ibu misalnya ada akta yang kekal dalam diri ibu? Setelah bervipassana melihat semua nama dan rupa, adakah sesuatu yang kekal yang bisa bertahan? Nama rupa itu apa? Adakah yang kekal dalam diri nama rupa kita? Setelah dia bisa mengawasi nama rupa ini hanya sebuah proses, ya, perpaduan. Pancakanda itu perpaduannya apa? Yang disebut pancakanda apa? Panca itu berapa? Kanda itu kelompok. Nah, 5 kelompoknya tolong disebut apa? Kelompok 5 itu. Ya? Terus? Nah itu 5 kelompok. Adakah yang bertahan? Ya. Nah dia kalau seorang yang menjalankan vipassana nanti dia akan tahu bahwa ini hanya perpaduan. Kalau namanya perpaduan kalau dalam ini asangkata dan sangkata, suah bawa dhamma masih ingat? Yang berpadu sifatnya gimana? Yang berkondisi. Nah, rumusnya begitu. Ya, makanya ada hubungannya dengan setat-setat awal, hubungannya dengan tilakkhana. Sifat alam semesta apa? Ya, karakter alam semesta. Anicca, dukkha. Nah, itu ada hubungannya. Kalau anicca itu maksudnya apa? Nah, jadi kalau mereka mau belajar vipassana, dia harus tahu karakter alam semesta. Dia tahu sifatnya dukkha, tahu tilakkhana, baru diterapkan di sini. Apakah benar? Diterapkan dalam waktu vipassana. Apakah benar? Badan jasmani saya tidak kekal, perpaduan, berproses. Ada anti yang kekal nggak? Ada anti yang kekal nggak? Prakteknya di sini. Bagaimana? Nah, selanjutnya dia mengawasi terus nama rupa itu. Ternyata ya, pacaya di sini yang munculnya. Pacaya parikkaha. Nyana, ya. Parikkahanya nyana. Apa pacaya parikkaha nyana ini? Dia tahu pancakanda ini berproses, ya, karena sebab musabab yang saling mengkondisikan, ya. Tidak ada sesuatu yang muncul tanpa sebab. Ada dalam agama Buddha. Tidak ada satupun yang muncul tanpa sebab. Proses yang berjalan ada sebab-sebab yang mendahulunya. Ya, nah dia berproses seperti hukum sebab akibat dan seperti patilaksana pada. Nah ini
Ya, dia tahu nama rupa ini berproses karena ada sebab-sebabnya. Dia berproses karena ada sebab musabab yang saling mendukungnya, yang mengkondisikannya. Seperti paticca samuppada. Udah belajar paticca samuppada? Ya. Karena memiliki kekotoran batin, sangkara muncul apa? Nah, kalau sudah lahir muncul nama rupa. Kalau sudah punya nama rupa pasti punya 6 landasan indera. Kalau punya 6 landasan indera pasti muncul kontak. Kalau kontak bisa muncul apa lagi? 108 tanha. 108 tanha ini yang membuat kita duka, terikat. Ada hubungannya dengan 4 kebenaran mulia. Benarkah kita duka karena tanha ini? Sebab duka apa sebabnya? 108 tanha kan sebab duka. Nah itu saling berkaitan, saling mengkondisikan. Sebab musabab, sebab akibat, sebab akibat, sebab akibat. Oh ini biangnya loh, gitu. Ya ternyata ini prosesnya. Nah setelah itu baru muncul apa di sini? Muncul apa yang keempat? Khanka Witarana. Ya, Khanka Witarana Wisudi. Ya, begitu dia tahu lihat proses tadi, sebab akibat, paticca samuppada, 4 kebenaran mulia. Oh benar. Ternyata ajaran Sang Buddha itu benar adanya. Dia tidak ragu-ragu lagi. Dia tahu tidak ada Mr. X yang ngatur ini begini supaya begini, nggak tahu. Terutama Mr. X nih. Masih ingat Mr. X? Di konsep apa itu muncul? Ya, nah, tahu persis nggak ada istilahnya intervensi makhluk yang nggak dikuasa. Ya, salah satunya itu. Dia lihat ini oh, sebab akibat yang saling mengkondisikan. Munculnya ini jadi timbul duka. Nah, tahu jelas dia tahu oh, apa yang diajarkan oleh Sang Buddha itu murni benar adanya. Dia tidak ragu lagi terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Sang Buddha pernah merealisasi hal kesucian, ya Dhammanya mengarah ke kesucian, Sanghanya telah merealisasi kesucian. Oh dia yakin. Ya. Bagaimana? Bisa diterima? Pertanyaan. Ya, silakan. Bakal apa? Literatunya di apa? Nanti di start pertama. Waktu kalian upasana. Ya. Tapi nanti di sini juga bisa ini ya. Tapi ini udah secara global. Tadi satu persatu ya pertama. Minggu kemarin masuk nggak? Oh ya, di kalian upasana. Ya. Bagaimana? Kita lanjutkan. Nah, selanjutnya dia mengawasi terus, ya, dia awasi terus nama rupa itu baru muncul pengetahuan samas, ya, samas, sana, nyana, ya, samas, sana, nyana itu, ya, pengetahuan menunjukkan bahwa pancakanda yang berproses ini, ya, benar-benar dicengkram oleh cilakana. Ya, timbul berlangsung padam. Ya. Ya, anicca juga anatta, ya. Tapi tetap timbul berlangsung padam, yaitunya. Ya, anicca juga anatta dan juga timbul berlangsung padam, ya, nggak apa-apa. Tilakana ya anicca juga anatta. Namanya begitu dia anicca berarti timbul berlangsung, ya, anicca juga, ya, sorry. Nah, timbul berlangsung padam. Karena ada anicca, ada aniccanya dia timbul berlangsung padam.
ya. Dia terkena tilaksana, ya, anicca, dukkha, anatta. Kan kemarin sudah dibahas, ada yang terampil melihat aniccanya, ada yang terampil melihat dukanya, ada yang terampil melihat anattanya. Tapi semua sifatnya namanya anicca, dukkha, anatta pasti timbul berlangsung padam. Yang timbul berlangsung padam ini pasti tidak bisa dikuasai. Yang timbul berlangsung padam ini pasti tidak ada inti yang, ya udah itu aja. Ya, bagaimana? Dia tahu jelas semua ini. Nah, selanjutnya di sini kalau kita tidak hati-hati, ya, terutama mereka yang melatih meditasi, tapi tidak pernah mengikuti secara teori, tidak pernah mendengar pengalaman orang lain. Nah, ini bisa terjebak. Terjebaknya oleh apa? Saat dia bermeditasi waktu nyana ketiga ini bisa muncul kekotoran. Apa itu kekotoran batinnya? Ada 10 kekotoran batin bervipassana. Sinar cemerlang yang ya, cahaya yang terang cemerlang. Wah, ini rupanya loka, nibbana loka. Apa nibbana loka? Ada nggak? Nggak ada ya loka, nibbana loka ya. Nibbana itu bukan alam, bukan tempat ya. Jadi konsep mereka salah konsep, bisa muncul salah konsep. Oh, ini terang, wah ini cahaya dari nibbana. Wah, ini nibbana. Tapi kalau diawasi terus, cahaya itu enggak kekal nggak? Hanya mereka terjebak. Kalau mereka melihat lebih jelas lagi, lebih teliti lagi, ternyata cahaya itu sendiri anicca, timbul berlangsung padam. Nah, makanya perlu teori untuk vipassana juga harus perlu teori, ya. Kita tahu, oh saat dia terjebak, oh ini harusnya muncul ada di mana kalau baik munculnya? Muncul di dalam samatha. Kalau sinar cemerlang gitu ya, ketenangan yang luar biasa, UPK, panggaha ini kalau muncul ya, piti muncul di dalam samatha, itu sangat bagus. Itu bisa memungkinkan kita mencerap objek jana-jana. Tapi kalau muncul di sini, kita mau melihat tilaksana, kita masuk lagi ke jana-jana, berarti turun tingkat. Kembali ke yang berkondisi lagi. Kita tujuannya ke mengarah yang tidak berkondisi. Begitu kita lihat objek ini kita berpukau, kita terkonsep memasuki lagi yang berkondisi. Sebenarnya ini untuk menghantar yang menuju yang tidak berkondisi. Itu intinya. Nah, kalau saat samatha objek ini sangat baik, tapi saat vipassana objek itu sebagai penghalang. Cahaya-cahaya piti, kebiuran, pasadi itu sebagai penghalang. Kalau kita terpukau, kita bisa cuma sampai mentok di sini aja. Oh, ini nibbana. Padahal kita balik lagi ke tempat yang semula, tempat yang berkondisi. Padahal tujuan kita menuju yang tidak berkondisi. Ya. Nah, selanjutnya baru kita lihat yang keempat, muncul nyana yang keempat. Yang 4A. 4A itu apa sih? Udaya bayam. Timbul tenggelam. Udaya bayam. Udaya bayam nyana. Ya. Yang muncul tenggelam, timbul tenggelam. Ya. Nah, ternyata di sini ya, pancakanda itu ya hanya timbul dan padam, timbul dan padam. Ya, timbul padam, timbul padam, timbul padam. Ya, tadi apa? Tadi berapa di sini? Timbul langsung. Nah, ini prosesnya ibarat kita kalau naik kereta api. Pernah naik kereta api? Di sini ada tiang-tiang listrik, di sini ada kereta lagi berjalan, misalnya di sini ya gerobak kereta gitu ya, gimana biar kita ngomong gerbongnya ya, nah gitu. Ya, kalau kecepatan kita di sini itu makin cepat, di sini tiang-tiang listrik ini kelihatannya gimana?
timbul padam ya nanti ya. Pertama timbul berlangsung padam dalam mesin nampak ya kan. Tapi kalau lebih cepat lagi timbul padam, nanti lebih cepat lagi timbul padamnya ya. Ini ada kecepatan kereta nih yang misalnya ada roda cepat ya di jalan di sini kecepatan 80 km per jam. Jadi tiang-tiang listrik itu udah kelihatannya apa? Udah timbul langsung padam pertamanya. Terus timbul padam. Terus padam. Begitu juga kalau kecepatan sati itu pengawasan itu. Ya semakin jeli dia akan melihatnya. Timbul padam. Nah, di sini dia akan melihat dengan jelas munculnya apa? Penembusannya apa di sini? Apa yang muncul ini? Kemudian yang kelima ini apa muncul? Maganyana. Nah, muncul pengetahuan, ya. Oh, ternyata saya berada di persimpangan jalan. Ada yang dia tahu di sini, ya dia tahu. Oh, ternyata ada yang berkondisi, ada yang tidak berkondisi. Dia sudah melihat, tapi dia masih berada di perapatan persimpangan. Dia tahu ada jalan yang menuju yang tidak berkondisi, ada keadaan yang berkondisi. Jadi dia tahu ada dua posisi. Posisi dia saat itu dia sebagai berada di dalam yang berkondisi, tapi ada jalan yang menuju yang ke tidak berkondisi di perapatan persimpangan. Ya, dia tahu nih ada jalan yang itu yang menuju ke tempat yang tidak berkondisi. Ya. Terus selanjutnya diperhatikan lebih kuat lagi, ya. Muncul di sini udaya baya nyana matang, ya. Tadinya lemah ya di sini matang. Oh benar, segala sesuatu nama rupa itu hanya timbul padam terus hanya timbul dan padam yang dilihatnya. Begitu timbul padam, ya. Terus diawasi terus, nanti muncul yang kelima, yaitu baganyana. Ya, baganyana. Nah, baganyana ini di sini maksudnya pengetahuan menyadari bahwa pancakandala itu selalu padam. Jadi yang dilihat di sini hanya padamnya saja. Jadi objek nama rupa di dalam diri dia atau di luar diri dia itu semuanya hanya padam. Nanti kalau mereka sampai tingkat ini, begitu dilihat bayi lahir, oh mati. Ya semua ini mati semua yang dilihatnya. Serem nggak? Jadi apa yang disebut timbul itu langsung dilihat, oh runtuhnya. Kalau gedung ini runtuh. Kalau makhluk itu mati yang dilihatnya. Tadi kan timbul langsung padam, lahir mati gitu ya. Di sini yang dilihat semuanya matinya semua yang dilihat. Nama rupa itu hanya dilihatnya mati semua mati yang dilihatnya. So jeli, ya lebih jeli, lebih tepat lagi, sapinya lebih kuat, lebih tajam lagi, lebih konsentrasi lagi. Ternyata semua yang dilihatnya itu hanya padam. Kalau tadi kan lahir, tua, sakit, mati, lahir, mati. Sekarang lahir dalam sama itunya, tuanya nggak kelihatan lagi. Yang dilihat mati. Begitu lahir, oh mati. Serem nggak? Nah itu karena serem di sini kita lihat yang keenam, ya bahayanya. Nah,
ternyata ya pancakanda yang begini ini sangat menakutkan. Nah, ya. Ya, sangat menakutkan. Pancakanda yang padam ini sangat menakutkan. Ya, sangat menakutkan. Bahaya. Sangat menakutkan. Yang dilihat cuma mati aja, serem kan? Nah, sangat menakutkan. Terus yang ketujuh di sini lihat Adinawanyana. Ya, Adinawanyana ini ya pengetahuan menyadari bahwa pancakanda ini diliput di bahaya. Ya. Diliputi bahaya. Jadi pancakanda yang padam ini sangat menakutkan dan sangat berbahaya untuk didekati. Ya, tadi kita di sini kan masih menganggap ini kan sangat menyenangkan kan, tadi ceritanya kan di sini kan. Ya, saya juga masih menganggap ini sangat menyenangkan. Harta wanita itu sangat menyenangkan. Tapi saat sampai di sini, dia lihat wanita yang tadi cantik jelita jadi tengkorak. Harta yang berlimpah-limpah jadi apa? Jadi kamu sudah jadi terurai. Ya, tata jabatan itu tinggal runtuh-runtuhnya. Nah, yang runtuh-runtuh yang menjadi tengkorak ini semua apa? Sangat berbahaya. Yang mati-mati padam-padam ini semua rontok-rontok semua ini menakutkan, mengerikan, sangat berbahaya untuk didekati. Sampai saat di sini mereka sudah melihat berbahaya. Bagi saya sangat menyenangkan di sini. Kita masih mengumpul harta, fakta ya, begitu. Benar kan? Hah? Benar kan? Ya, kita masih tidak melihatnya sebagai suatu bahaya. Ya, tapi saat sampai di sini dia melihat. Mereka ini sudah melihat karena bahan bakunya komplit. Dia melihat, oh, yang padam-padam ini sangat berbahaya, sangat menakutkan. Terus muncul ke-8, Nibbidanyana. Kan? Nibbidanyana. Nibbidanyana. Nah, apa-apa yang kecil-kecil ada di situ udah ada itu ya. Hanya di sini penjelasannya aja. Ya. Nibbidanyana, ya. Pengetahuan menyadari bahwa pancakanda ini sungguh mengecewakan. Nah, yang tadi itu ya, yang tadi kita lihat luar biasa itu ya, semuanya supaya semua memuaskan itu ya. Begitu diteliti lebih dalam lagi, lebih diperhatikan lagi, saatinya makin berkembang. Ternyata semua ini hanya padam-padam. Padam-padam ini menakutkan. Padam-padam ini sangat berbahaya untuk didekati. Dan semua ini sangat mengecewakan. Kurang jelas ya? Kurang ke atas. Ya, ternyata yang padam-padam ini ya, yang padam-padam ini sangat menakutkan, sangat berbahaya untuk dilekati. Ternyata sangat mengecewakan semuanya. Tapi ini yang sudah melihat. Kalau kita sih lihat seperti tadi dari belakangnya. Nah, selanjutnya diawasin terus ya, diperhatikan terus, muncitu kamyatanyana, muncul ya, muncitu kamyatanyana. Nah, mencitu kamyatanyana ini ya, dia perenungan kembali. Perenungan kembali tentang pancakanda ya.
Direnung kembali pancakanda ini ya, secara mendalam, ya secara mendalam. Dia mulai merenung kembali secara mendalam, maksudnya dari sini. Ya tadi dia udah lihat semuanya yang sangat menyenangkan ini. Ternyata perpaduan berproses, timbul berlangsung padam luas lagi kembali. Ternyata tetap namanya yang padam itu tetap tidak memuaskan, ya, menakutkan, berbahaya, sangat mengecewakan, dan ternyata duka. Oh, duka ini di sini nih, ya, duka. Ternyata begitu, oh duka benar. Yang Samudra cerita duka itu, oh ini duka yang asli, duka di sini. Ya, ya, anicca duka anatta dilihat di sini. Tadi kan udah ada di sini. Nah, ya, anicca duka anatta. Oh iya benar namanya begini itu duka. Jelas nggak kalau dia lihat duka itu? Benar nggak jelas? Duka nggak yang begini-begini itu? Duka. Jelas dia melihatnya. Bukan cenah lagi, bukan karena katanya, tapi di sini mengalami secara hakikat. Kalau kita bicara konsep, apa yang dibahas di sini itu ulang kembali apa yang diajarkan sebenarnya konsep. Tapi mereka yang praktek nanti hakikat. Ya. Sorry, ada sedikit hambatan nih. 9 itu loncat ya. Sini, loncat sedikit. 9, harusnya ke 10 itu ya. 9 itu pengatakan ingin terbebas, ya. Ingin terbebas. Ya, ingin terbebas. Saking ininya. Baru di sini 10 itu baru ya, dia menemukan pati sangka. Ini soalnya kecil-kecil lewat nih, pasti sangkanya. Nah, dia ingin terbebas dari hal-hal yang begitu. Dia renung kembali dan ternyata di sini ya perenungan sangat mendalam, secara mendalam. Ternyata itu duka, benar itu duka, kata Sang Buddha, duka. Ya, benar, duka. Loncat tadi sore ya. Nah, begitu Kanyana ini dia ingin terbebas. Dia ingin terbebas dari hal-hal yang ini yang tidak menyenangkan. Direnung kembali. Oh iya benar, terduka, ingin terbebas. Nah, baru muncul nyana yang ke-11. Apa setelah renung kembali di sini? Sangkhar upeka nyana. Ya. Sangkhar upeka nyana. Sangkhar upeka nyana. Nah, sangkhar upeka nyana ini ya muncul keseimbangan batin. Ya. Muncul keseimbangan batin. Oh, ya. Dia tahu semua yang berkondisi, ya. Semua yang berkondisi perpaduan pancakanda itu benar-benar tidak memuaskan, ya. Memang sifatnya begitu, ya. Dia seimbang melihat kondisi ini, ya. Keseimbangan batin, keseimbangan batin muncul. Oh, ternyata alam semesta beserta isinya itu memang udah wataknya anicca dukkha anatta. Memang udah begitu prosesnya apa adanya, muncul keseimbangan. Dia tahu ini hanya sebuah proses. Memang prosesnya udah memang alamiahnya begitu. Ya. Nah, terus yang ke-12 direnungkan kembali, baru muncul anuloma nyana, pengetahuan adaptasi, penyesuaian diri. Anuloma, ya, di situ adanya anulomanya, loma nyana. Ya, jadi beradaptasi. Penyesuaian diri, beradaptasi.
Kalau makhluk seperti kita, ya, makhluk seperti kita disebut apa? Udah Arya Pugala belum? Apa disebutnya? Putujana. Nah, Putujana untuk menuju, ya, menjadi Arya Pugala perlu persiapan nggak? Perlu sekali persiapan. Persiapannya apa? Ya, dari awal tadi kita udah jelas ya, bisa agama dan hidup, ya, ketuhanan alam semesta, tiratana, semua bahan penuh itu direnungkan kembali. Nanti muncul pada saat ini. Nanti yang kemarin kita bahas ada 4 penuntungan vipassana. Nah, munculnya semua di sini nanti, ya. 5 itu 5 apa? Dari 4 keturunan 5 pancakanda, ya. Terus 6 apa? 6 landasan juga dengan objek-objeknya. 7 sata bojangga, 8 manggangga. Nah, di sini yang penting di sini muncul persiapannya yang paling penting itu 8 magangga. Ya. 8 magangga muncul sekaligus intinya. Ya, kan ada perlindungan ini. Kalau 4 kemudian ya buka sebab buka dia tahu itu. Ya, 5 pancakanda dengan prosesnya. 6 landasan indera dengan kontak-kontak objeknya. 7 sata bojana muncul apa? Kenal mati untuk menuju kesucian. Faktor-faktor kesucian. 7 sata bojana. 8 manggangga. Nah, 8 manggangga ini munculnya sekaligus. Bukan satu-satu. Apa 8 manggangga? Jalan manusia berunsur 8 dengan 8 faktor-faktornya munculnya sekaligus. Tidak seperti kita hari pengertian benar, tapi pada moralnya jeblos. Tentang konsentrasi benar, apanya yang jeblok? Ya, asal tahu aja. Ya, kita tidak muncul sekaligus, jadi tidak punya power. Untuk persiapan meloncat ke yang tadi jadi Arya Pugala, ya, itu perlu kekuatan yang luar biasa. Tidak bisa seperti kita konsentrasinya berantakan, masih ibarat kalau api masih api lilin, bikin pisang goreng ya, tapi apinya lilin. Nggak bisa putus. Di sini dia harus memutuskan 3 belenggu dulu, baru bisa dia loncat ke Arya Pugala. Ya, bukan cerita cena begini enggak. 3 belenggu harus diputuskan, baru dia bisa jadi Gotrabu. Ya, 8 manggangga itu harus muncul sekaligus dan kuat bisa memotong. Belenggu yang kita rantai kita ini selama ini berapa lama? Berapa kuatnya? Lebih dari 100.000 kapal. Ini 100.000 kapal ini kita mengumpulkan parami. Berarti selama belum mengumpulkan parami sudah terbelenggu belum? Sudah. Berapa lama? Lebih dari 100.000 kapal. Kuat nggak belenggu yang bisa mengikat kita sehingga kita tidak bisa bebas? Ya, beribu-ribu kapal, ratusan ribu kapal. Berarti belenggu itu kuat nggak? Kuat sekali. Di sini dia muncul harus bisa memutuskan 3 rantai. Ada 10 belenggu, begitu di sini harus memutuskan 3 belenggu. Kalau belenggu itu 3 belenggu itu putus, kita dipotong 3 belenggu itu baru dia. Nah, itu masalahnya, ya. Jadi begitu, begitu dia putus 3 belenggu, kan di sini begini ya. Nah, muncul apa di sini? Persiapannya udah matang. Muncul apa yang keenam? Patipada Nyana Dasana. Patipada Nyana Dasana. Wisudi. Kalau sudah praktek ini baru muncul ini. Ya, tidak muncul. Ibaratnya bahan baku untuk bahan baku lantai ke-6. Tadi kita ibaratnya kan bangun gedung 7 tingkat kan. Bahan bakunya harus bertingkat-tingkat dulu di Nah, setelah dia dengan bahan bakunya ini komplit, baru dia muncul Patipada Nyana Dasana Wisudi. Oh, ini toh jalannya. Ya, ini toh jalannya. Dia tahu, oh ini jalannya. Tadi perapatan di sini kan?
Ada yang di sini, ada yang sono, ada yang berkondisi, ada yang tidak berkondisi. Tapi di sini sudah berada. Oh, ini jalan, dia udah menginjak. Ya, udah jalan. Berarti saat dia menginjak 3 rantai putus, dia apa yang terjadi? Go trabu. Ya, di sini go trabu. Nah, begitu go trabu, dia jadi apa? Arya Punggala. Ya. 3 rantai putus, dia dari yang Lokian menuju yang Lokutara. Tadinya di sini Lokia berkondisi, di sini dia sudah Lokutara, pikirannya sudah Lokutara cita. Ya, kalau kita di sini apa cita kita? Lokia. Kalau Citawiti 17, Citawiti 17 salah satunya ada Jawana 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya kan? Masih ingat? Jawana 7. Jawana 7 ini apa? Nah, ya, citanya tadi kita masih kama. Kalau di sini nanti para arahan itu Lokutara, jadi nanti kirian nantinya. Kalau nggak paham, ya. Nanti di sini nanti kita bahas, ya. Nah, di sini begitu Gotra saat itu jadi Sotapana gelarnya dia, ya. Nah, begitu, ya. Berarti nanti 14 ya. 14-nya itu maganya na ya. Maganya na. 15 itu kepalanya na ya. Begitu maga pasti dia akan pala ya. Begitu berada di jalan langsung apa? Muncul kesucian ya. Hasil kesuciannya antara maga dan pala itu tidak ada jarak waktu. Begitu berada di jalan saat itu realisasi kesucian, antara jalan kesucian dan hasil kesucian itu tidak ada jarak waktu. Bahasa itunya dalam suta-suta apa namanya? Tidak ada jarak waktu. Ada di mana kata-katanya? Kaliko edipasiko lain ya. Tidak ada jarak waktu ya. Ya, begitu dia berada di jalan, hasil kesucian muncul ya. Dapat mana? Gotrabu ya. Nah, sisanya tinggal dia apa di sini? Sisanya dia mengulang kembali pacawekana. 16-nya pacawekana ya di sini. 16 pacawekana ini gitu. Pacawekana. Patawikananya, nah ini dia tinggal mengulang kembali. Begitu dia berada di sini, berarti di sini muncul yang ketujuh. Yang ketujuh, nyana dasana wisudi. Nyana dasana wisudi, begitu dia berada dan hasil, ya berada maga, hala, berada di jalan kesucian, langsung muncul hasil kesucian ya. Berarti dia sudah realisasi langsung hasil kesucian. Tadi ini jalannya, di sini dia sudah mengalami langsung secara hakikat. Jadi kalau mengalami secara hakikat hanya apa katanya di sini? Oh,
Begitu, oh ya udah hakikat. Ya, oh ternyata ini di mana. Nah kalau ini di mana, ya? Ini mengalami di mana, ya? Walaupun sejenak. Nah, ada kadang-kadang kata-kata orang yang secara umum di pasaran, ya, bicara umum, kita bisa mengalami nibbana sejenak loh. Ya, ada nibbana sejenak yang bisa dialami oleh kita. Tapi sebenarnya tidak bisa bagi makhluk-makhluk seperti kita, ya. Kita masih butuh jana, tidak bisa. Hanya Arya Pugala minimal Sotapanna bisa mengalami nibbana sejenak. Sekarang kita sudah menjadi makhluk suci, ya. Makhluk suci ini Sotapanna. Tapi syaratnya bahan bakunya. Nah, selanjutnya dia merenungkan, ya, Pacawekana ini dia merenungkan belenggu-belenggu apakah yang sudah dia potong, kekotoran-kotoran batin apakah yang masih ada tersisa, direnungkan kembali. Di sini hanya sepintas lalu, hanya sepintas lewat, hanya kayak komputer mah hanya thread scanning doang. Nah, di sini baru dia analisa mulai dari 4D. Kalau di sini hanya sepintas lalu lewat saja, thread udah. Tapi di sini dia mulai merenung kembali. Oh, ternyata nama rupa ini timbul langsung padam, bahan berbahaya itu diulang terus. Nah, selanjutnya dia akan meningkat kesucian menuju tingkat yang lebih tinggi. Sisa-sisa lagi belenggu yang belum terpotong dipotong lagi. Nah, setelah terpotong lagi berarti dari gotrabunya berubah jadi apa? Wodana. Nah, yang munculnya bukan gotrabu, ya. Kalau di sini munculnya gotrabu nyana, ya. Kalau di sini bodana nyana. Ya, gotrabu hanya muncul saat logia menuju ke lokutara. Begitu sudah berada di lokutara, tinggal peningkatannya, memasuki peningkatan, ya, kesucian bertingkat menuju tingkat yang lebih tinggi. Wodana, bukan gotrabu. Ya. Nah, bisa selanjutnya terus gitu. Namanya sejak jadi Sotapanna sebelum menjadi arahat, dia tidak pernah berhenti dari feedback ini, tidak pernah berhenti dari perenungan ini, selalu tidak mungkin putus lagi. Karena dia sudah melihat apa itu nibbana, dia sudah mengalami apa itu nibbana. Hanya dia bisa, ya, tinggal mengikis sisa-sisa belenggu yang tersisa, tinggal memotong sisa belenggu sampai dia menjadi seorang arahat. Kalau sudah arahat, selesai padam, tugas sudah selesai. Nah, begitu arahat di sini, Jawana 7 ini menjadi, kalau objeknya lokia, dia kiriya. Ya, kalau objeknya yang ini dia kiriya. Kalau objeknya nibbana, dia pikirannya lokutara. Gitu. Jadi PR kita selama ini hanya merubah Jawana 7 ini menjadi kiriya dan lokutara. Bagaimana? Bisa diterima? Nibbana. Selesai. Jadilah makhluk suci. Ya, ini proses makhluk suci, prosesnya. Bahan bakunya syarat bahan baku. Ya, selama ini kita berusaha beratus-ratus kapal gitu ya. Hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini bagaimana jadi kiriya. Kalau arahat melihat objek yang berkondisi, pikirannya kiriya. Tapi kalau dia memasuki objek nibbana, pikirannya lokutara. Cuma itu aja. Pak, Selesai. Silakan. Yang 16 diuraikan, Pak. Nyaman 16 hanya mengulang kembali feedback. Dia merenung belenggu apa yang sudah diputuskan, kisah apa yang sudah dihancurkan.
Nanti selanjutnya sisa-sisa yang belum dihancurkan bagaimana harus dipotong, harus dihancurkan. Yang mengulang dari 4B. Ya, 1, 2, 3 ini hanya sebentar lalu karena dia sudah tahu persis, sudah terputus. Dari 4B sisa-sisa ini menurun dari 4B ini. Mengulang saja, jadi feedback terus. Ya. Sesudah orang mencapai kesucian ketika Sotapanah, sebenarnya paling sulit itu memasuki Sotapanah. Kalau sudah Sotapanah kan berpengalaman mengulang lagi, diuji terus sama dia. Dia terus, dipantau terus. Meningkat ke tahap penistahan. Dari 4B sampai mana, Pak? Yang sampai mana berapa, Pak? 4B. Sampai di ke 15 lagi, ke 14 ke 15 lagi nanti tingkat sotak ini lagi, Wodama. Akan memasuki lagi apa? Maga pala yang lebih tinggi lagi. Ya, ada Sotapana maga pala, Anagami maga pala, sampai Arhata maga pala. Ya, Sakadagami ya, Anagami ya, gitu. Seterusnya tuh sampai selesai, sampai di sini. Sampai nanti pikirannya begini. Ya. Jawaban 7-nya jadi begitu nanti. Ya. Bagaimana? Siap? Ya? Ya? Ini bisa dipakai untuk mereka yang baru belajar, bisa juga dipakai untuk yang sudah punya bahan baku komplit. Bedanya, yang baru belajar hanya sebagai wawasan saja. Wawasan untuk mengumpul parami. Kalau kita melatih Vipassana sering, ikut latihan Vipassana di mana-mana, bahan baku kita belum komplit, boleh dipakai ini, tapi ingat, bahan baku kita belum komplit, jadi nggak mungkin jadi pisang goreng yang matang. Hanya sebagai pisang goreng mengkel atau sebagai apa, panasnya juga api lilin tadi, ya. Tapi wawasan kita bertambah. Wawasan kita bertambah, pengetahuan kita bertambah, berarti parami kita bertambah, semakin dekat kita menuju tujuan. Semakin sering kita berlatih, semakin dekat dengan tujuan. Tapi belum sampai, belum bisa gotrabu, ya, karena bahan baku kita belum komplit. Kira-kira kita benar nggak? Bahan baku kita rasanya udah komplit belum? Udah merasa belum udah komplit? Ya, udah komplit. Ya, jadi wawasan nanti bapak-bapak kalau sering ikut inisiasi Vipassana di mana-mana, bagus sekali. Itu berarti kita melangkah, ya, menghimpun parami untuk ini. Tapi prosesnya biasanya ini hanya untuk mereka yang ingin menjadi suci ini apabila paraminya sudah komplit. Sekarang kita sedang terus bertahap menuju ke penghimpunan parami hingga mencapai tujuan nantinya. Tapi lamanya 100.000 kapal. Ya, gitu. Tidak ada yang percuma. Tidak ada yang percuma. Dalam agama Buddha tidak ada yang percuma. Makanya bedanya di situ. Ada yang belajar dhamma sampai bertahun-tahun masih mureng saja, diem aja. Masuk apa enggak, nyambung atau enggak. Tapi ada yang berpikiran, oh ya, munculnya, oh. Berarti terbuka dia, kena buka. Begitu kita cerita sedikit, oh ya masuk Pak, ya benar Pak. Langsung gitu, oh ya. Lalu ya. Tapi ada yang belum, apa ya maksudnya? Nggak ada Pak yang sia-sia Pak. Bagaimana? Siap menjadi mau suci? Nah, Pak, kalau ngomong itu dari baca Anda itu menakutkan. ya, Dan dirinya sih kurang takut. ya muncul. Belum suci dia. Kalau maklum belum suci ini semua kilesanya ada. Dari 4B itu sampai ngomong. Sotapana nanti kita lihat kilesa apa yang masih ada sebentar. Ya, sekarang kita lanjutkan. Ya, apa-apa saja ya. Nah, kalau orang ceritakan dalam agama konsep umum banyak mau suci dalam agama konsep umum juga kan. Tapi batasan suci mereka itu apa?
jenggotnya panjang, rambutnya putih, bajunya serba putih. Nah, kalau dia Buddhis, bukan begitu. Ada batasannya, kita lihat. Makhluk suci dalam agama Buddha. Tadi yang udah pasti ini pikirannya. Ya. Bagaimana pikirannya tadi? Kalau objeknya berkondisi, dia kiriya. Kalau objeknya yang tidak berkondisi, dia loputara. Itu kalau pikirannya. Ya. Nah, nanti kalau kita lihat belenggu-belenggu apa saja yang sudah diputuskan dan belum diputuskan. Itu. Nah, makhluk suci dalam agama Buddha dia harus memotong 10 belenggu sampai habis. Ya, ada 10 macam belenggu. 10 belenggu. Atau ya Sangyojana. Nah, itu belenggu. Belenggu pertama adalah Sakayaditi. Belenggu kedua adalah Vicikicca. Belenggu ketiga adalah Silabbata Paramasa. Belenggu keempat adalah Kamaraga. Sorry, ini berlebihan. Biasa. Kamaraga. Belenggu kelima adalah Ruparaga. Patiga. Patiga ya. Keenam, Ruparaga. Ketujuh, Aruparaga. Kedelapan, Mana. Kesembilan, Uddhacca. Kesepuluh, Awija. Nah, ini 10 belenggu yang harus ditutupkan oleh mereka yang menganggap mereka suci. Yang kalau suci harusnya begitu, harus memutuskan belenggu-belenggu, ya. Nah, itu singkat-singkat saja ada ya, Sotapana, Sakadagami, Anagami, Arahat. Belenggunya Sakayaditi. Sakayaditi itu apa sih? Ya. Sakayaditi itu percaya tentang apa yang kekal. Roh yang kekal.